Assalamualaikum teman-teman. Aku akan membahas mengenai pengetahuan dasar perbankan syariah. Insya Allah akan menarik untuk kalian simak. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah 1. Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kedua, dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Ketiga, dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya. Lalu, fungsi sosial tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum mengenai bank syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selanjutnya ada kelembagaan perbankan syariah. Yang pertama ada Bank Umum Syariah atau BUS, merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran dengan prinsip syariah. Yang kedua ada Unit Usaha Syariah atau US, merupakan bagian dari bank konvensional yang berdiri sebagai kantor induk kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS hanya melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja. Kemudian terdapat produk bank syariah, seperti tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, pembiayaan syariah, dan giro syariah. Selanjutnya, bagaimana sih dengan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah? Perbedaan bank syariah dan konvensional yang pertama adalah dalam akad pengelolaan dana pihak ketiga. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai produk simpanan. Perbedaan pada bank konvensional: 1. Memakai perangkat bunga atau bagi hasil. Profit orient, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur dan kreditur. Investasi yang halal dan haram, tidak terdapat dewan pengawas syariah atau sejenisnya. Untuk perbedaan bank syariah, yang pertama berdasarkan margin keuntungan, profit dan falah. Orient, user of real fund, melakukan investasi yang halal saja. Sekarang kami akan menjelaskan akad-akad yang terdapat dalam bank syariah. Yang pertama ada akad murabahah. Akad ini merupakan harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci dan barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau cicilan. Yang kedua, akad salam. Jual beli ini dilakukan dengan cara pemesanan, di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Selanjutnya ada akad istisna. Ini merupakan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu. Kemudian ada mudharabah. Ini merupakan akad yang dilakukan antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola atau mudharib, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Selanjutnya ada musyarakah.
Ini merupakan akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Musyarakah mutanakisoh. Ini merupakan akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang, di mana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Selanjutnya ada wadiah. Ini merupakan akad yang terjadi antara dua pihak, di mana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Selanjutnya ada wakalah. Ini merupakan akad perwakilan antara satu pihak kepada pihak yang lain dan biasanya diterapkan untuk pembuatan letter of credit atas pembelian barang di luar negeri atau penerusan permintaan. Selanjutnya ada ijaroh. Ini merupakan akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Selanjutnya ada kafalah. Akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek atau performance bond. Selanjutnya ada hawalah. Ini merupakan akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Kemudian ada ran. Ini merupakan akad menggadaikan barang dari suatu pihak kepada pihak yang lain dengan uang sebagai gantinya. Akad qard merupakan pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek, dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakan. Berikutnya merupakan ulasan fun fact Bank Syariah di Indonesia. Yang pertama, merupakan sebuah merger dari 3 bank syariah BUMN. Yang kedua, sudah mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, sudah memiliki kode saham BRIS. Yang keempat, logo dari Bank Syariah di Indonesia merupakan sebuah lambang dari Pancasila dan Rukun Islam. Dan yang terakhir, merupakan salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia.